Terakhir, berarti kapasitas saya kita harus dimasukkan kan kita bilang 15. Oh iya, biasanya begitu ya. Wah enggak. Turun. Terus pembakaran kapan Bu? Di gereja, pembakaran. Oh, di gereja. Ini loh bahkan hasil aku di sini perkara supaya tidak kena hasil dan makanan Bapak Ibu, tolong diisi di depan, kosong semua. Tolong diisi di depan, alasan lebih enak. Hujan di depan sini.
Berapa orang kita? Ini semua ya. Ya. Kamu ini. Apa ibu besoknya disiapkan ya? Ya. Jadi bareng ulang. Mas sore ngomong. Nama setiap tahun. Lampu pembuka 320 ya. Disyukur lampu pembuka. 320. Persembahan 370.000. Komuni 418. Penutup 657. Disyukur siapa yang mau pinjam ini? Ada dari Bu Ertin. 320, 377, 657, 418. Aku butuh koin, aku mau ngangkat skill. Angkat lagu. Oh, aku ngangkat skill. Iya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan mengikuti misa untuk memperingati arwah 40 harinya Bapak Fransiskus Saverius Budiman Jaya. Misa akan dipimpin oleh Romo Lucius. Terima kasih. Terima kasih Pak Berdiri. Berdiri, statement bersyukur 320. Pada Putra dan Roh Kudus.
Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama. Saudara-saudariku, ibu bapak yang saya cintai dalam Kristus, malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, di rumah ini, berdoa bagi jiwa Bapak Fransiskus Xaverius Budimanjaya yang telah dipanggil oleh Tuhan 40 hari yang lalu. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon, kita berdoa kepada Tuhan untuk keselamatannya, dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan, supaya iman kita teguhkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang telah wafat, bangkit dari alam maut untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, sebelum kita melangkah lebih jauh melaksanakan ibadat suci ini, pertama-tama mari kita mohon ampun dan segala salah, dosa-dosa, dan kelemahan kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Kau telah menyerahkan Putramu kepada kematian untuk membebaskan kami dari kuasa maut dan memurniakan hidup kekal kepada kami. Kami berkumpul di sini untuk memperingati saudara kami, orang tua kami, bapak kami, Fransiskus Xaverius Budimanjaya yang telah kupanggil 40 hari yang lalu. Ampunilah segala dosanya, sebab Engkaulah yang Maha Rahim dan sumber segala kebaikan. Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami, berkat kebangkitan Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati, dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebanggaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya memuji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya.
Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Refrain, aku boleh menikmati hidup di dunia ini di hadapan wajah Allah. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kita penuh kerahiman. Orang yang bersahaja dilindunginya. Dari kesesakan aku diselamatkannya. Refrain, Aku boleh menikmati hidup dunia ini di hadapan wajah Allah. Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan kematian para kekasihnya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Engkau telah melepas belengguku. Aku boleh Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tak akan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang saya cintai di dalam Kristus. Tadi sore, waktu minum di meja makan, sambil menonton Onis. Tahu Onisnya? Ya, itu hanya kisah, tapi masalah sidangnya itu nanti kita bahas. Tapi apa yang mau saya ceritakan dalam situasi rileks, minum, membuka jadwal, ya Romaji mengatakan kepada saya, kamu nanti misa arwah ya?
Iya. Di mana? Di Andreas. Wih, Andreas ini banyak yang mati. Bisa arwah terus di Andreas ini. Saya bilang, ini masih ada lagi nanti tanggal 17. Saya bilang, ya memang panen kita di Andreas ini. Sepertinya Romaji juga menyadari bahwa di Andreas ini banyak misa arwah. Tandanya apa? Menurut kalian? Tandanya apa? Ya, kebetulan aja dia ada di lingkungan Andreas. Hidup manusia ini kan kita tidak bisa tentukan ya. Tidak bisa kita tentukan. Kebetulan orang beriman itu banyak di Andreas. Iya kan? Banyak di Andreas orang beriman. Dan terdeteksi lagi. Coba kalau tidak terdeteksi, repot kita. Nah, kita memang akan berhadapan dengan situasi yang disebut kematian. Kematian juga dihadapkan di wajah kita dengan peristiwa gempa di Turki. Menurut beritanya, 28.000 sudah meninggal. Tapi menurut PBB, akan lebih, bahkan 2 kali lipat dari itu. Saya tidak bisa membayangkan ketika melihat peristiwa itu, lalu cuplikan video-video yang disebarkan oleh orang-orang. Hitungan detik manusia itu lenyap. Saudara-saudariku, mati itu biasa di dalam hidup kita. Orang yang pernah terlahir, dia akan berhadapan dengan kematian. Kematian dan kelahiran itu misteri dalam hidup kita. Misteri. Disebut misteri, segala sesuatu terwujud. Kita saksikan, tapi sulit kita cerna. Misalnya lahir. Tak satu pun dari kita ini tahu bahwa ia lahir. Bahwa ia, bagaimana ia lahir. Tidak ada yang tahu tentang. Tapi orang lain yang menceritakan tentang peristiwa itu. Kita yakin. Bahwa semua yakin bahwa kita pernah lahir. Demikian juga mengenai kematian. Tak ada satupun yang bisa merencanakan kematiannya. Nanti saya mati jam 3 seperti Tuhan Yesus. Nanti mati pas posisi tangan saya begini, lalu tersenyum. Tidak ada orang begitu. Tidak ada yang bisa merencanakan. Justru kita lihat kematian itu tentang orang lain. Dan dia sendiri tidak tahu peristiwa kematian. Itu disebut misteri. Ya, kalau seperti itu, berarti ada yang mendesain ini. Ada yang mendesain hidup kita ini. Siapa yang mendesain seperti ini? Kita orang beriman, yaitu Yesus. Allah. Kita ini berarti miliknya Allah. Allah yang mempunyai kita. Menurut Paulus, entah kita hidup, entah kita mati, kita ini adalah milik Tuhan, milik Kristus. Memang tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada nanti orang mati untuk dirinya sendiri. Apakah kita ini hidup untuk diri kita sendiri? Apa hidup seperti itu? Kalau hanya untuk dirinya sendiri. Jadi Paulus mengatakan, entah kita hidup, entah kita mati, kita ini adalah milik Tuhan. Saudara-saudariku, peristiwa kematian terjadi di sekitar kita. Tapi kita sebagai orang beriman, berhadapan dengan kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi, sebab kematian di dalam iman kita, hidup itu hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Tidak ada mati sia-sia di dalam Tuhan.
mati di dalam Kristus tidak banyak. Ini yang merepotkan. Mati di dalam Kristus. Berjumpa dengan Kristus itu hidup. Sebagaimana hari ini kita dengarkan ada orang mati, anak janda, laki-laki dibawa ke kuburan. Orang yang tidak berpikir panjang, orang yang kurang beriman, melihat bahwa akhir dari kehidupan itu ada di kuburan. Ada di makam. Itu akhir dari perjalanan hidup. Tapi kehadiran Yesus mengubah cara pandang. Bahwa hidup kita ini ada bersama dengan Allah. Ketika Yesus memutus perjalanan mereka dan menyapa anak yang meninggal ini, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak itu bangun. Apakah dia langsung ke kuburan lagi? Tidak. Tapi semuanya berakhir di Yesus. Perjumpaan itu berakhir di Yesus. Maka di hadapan Yesus itu, kematian badan diubahnya menjadi kehidupan. Kematian berubah menjadi kehidupan. Tangisan berubah menjadi kegembiraan. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa. Cara pandang kita pun sudah diubah. Kamu tidak usah menangis lagi. Semua orang berbondong-bondong pergi ke kuburan. Iya. Tapi berjumpa dengan Yesus menghidupkan. Saudara-saudariku, mungkin kita juga berpikir seperti orang banyak. Melihat peristiwa kematian, yang spontan yang kita pikirkan adalah pemakaman. Nanti dimakamkan di mana? Apakah makamnya di Kembang Kuning yang sudah full? Apakah dimakamkan nanti di tengah? Pokoknya pikiran kita udah begitu. Tapi orang beriman ketika berhadapan dengan peristiwa kematian, yang dipikirkan adalah kehidupan bersama dengan Yesus. Saudara-saudariku, ini mengingatkan kita merefresh kembali iman kita. Saudara-saudariku, mari kita semakin percaya kepada Yesus. Orang yang datang kepadaku dan percaya kepadaku akan memiliki dan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini kata Tuhan Yesus kepada kita. Maka sejatinya berhadapan dengan kematian itu bukanlah menakutkan bagi orang yang beriman. Saudara-saudariku, hari ini kita berkumpul bersama di rumah ini berdoa bagi Bapak Fransiskus Saverius. Tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa hidup itu dimiliki oleh mereka yang percaya kepada. Dan melalui kita, Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa umatnya. Sampaikan dalam kitab suci, di mana 1-2 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Mintalah, akan diberikan. Ketuklah, pintu dibuka. Carilah, kamu akan dapat. Apa yang kita minta hari ini? Apa yang kita ketuk dari hati Tuhan? Apa yang kita cari? Kita minta kepada Tuhan agar kerahimannya hadir di dalam Fransiskus Saverius, supaya ia dimerdekakan dari segala salah dan dosa. Kita mengetuk hati Tuhan dan kerahimannya hadir bagi Bapak kita ini. Kita minta kepadanya agar ia beristirahat dalam Allah. Urusan masuk surga itu urusan Tuhan Allah. Tuhan Allah
yang memutuskan mau duduk di sebelah kanannya, mau duduk di sebelah kirinya urusan Tuhan. Kita memohon kerahiman Tuhan. Saudara-saudariku, satu hati kita, cinta kita kita hadirkan pada hari ini agar Bapak kita ini damai bersama Bapa di surga, agar ia memperoleh damai yang kekal dan duduk di sisi kanannya. Tuhan memberkati kita. Dan kini mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya apa yang berkuasa. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Bagi saudara kita Fransiskus Saverius Budiman Jaya yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga Bapa dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang diimaninya memberi jaminan hidup yang kekal kepadanya. Marilah kita mohon bagi keluarga yang ditinggalkannya. Semoga senantiasa dianugerahkan ketabahan dan keteguhan iman. Marilah kita mohon bagi sanak saudara kita yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga mereka mengambil bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan masuk dalam kemuliaan abadi di surga. Marilah kita mohon bagi kita sekalian yang hadir di sini. Semoga kita semakin sadar agar berjaga-jaga dan siap sedia menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon bagi kepentingan dan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Allah Bapa kami, doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dan selamatkanlah saudara kami Bapak Fransiskus Saverius Budiman Jaya serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka. Sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup. Engkaulah Allah kami sepanjang segala masa. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi. Persembahan 1777. Kami tunjukkan
Ya, otomatisnya akan sih. Doalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan diberikan keselamatan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Putramu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Dan menyelamatkan hamba Bapak Fransiskus Xaverius Budiman Jaya berkat kurban Kristus yang kami rayakan hari ini. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama Allah. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Fransiskus Saverius Budiman Jaya, yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam gerah iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Amin.
Kristus, 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 Mari kita lakukan. Aku rindu akan Tuhan nomor 423. Aku rindu akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk saudara kami, Pak kami Fransiskus Saverius Budiman Jaya, yang telah berpulang 40 hari yang lalu. Dia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Silakan dulu.
Marilah kita mohon berkat Tuhan atas air ini yang akan kita rezeki untuk seluruh ruangan ini jadi penyejuk dan juga untuk membersihkan tempat kediaman ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon kuduskanlah air ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kuasa, Kau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Supaya siapa yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita siapkan buku 565. Aku mohon nanti sholat kalian. Silakan kemana saja. Yo, bawa salib. Noni bawa lilin. Kan mana aja yang diberkati. Sambil Di sana lagi nanti nangis, Sioyan yang melihat sikap Medusa dia pun sangat terkejut.
Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal menurunkan berkatnya atas kita, atas keluarga dan rumah kediaman ini, dan juga mereka yang berdiam di dalamnya. Dan kita semua dan seluruh pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Kita buka nomor 650. 3, 2, 1. Pak Erwin dong. Santo Yosef ya. Nomor 6 Santo Yosef
Jadi Bapak Santo Yosef yang menjaga karena laki sendirian. Terus, amin. Santo Yosef ya. Terima kasih Romo Yusuf atas pelayanannya. Bertin, ada yang disampaikan? Ucapkan terima kasih buat Romo dan semua teman-teman yang meluangkan waktu dan mendoakan suami saya. Semoga Tuhan memberkati semuanya. Amin. Dan berkaitan dengan ulang tahun dan Bapak Ibu jangan lupa daun palma kering dikumpulkan terakhir tanggal 15. Di Tahun palma kering tahun lalu. Tahun palma kering tahun lalu. Ya. Acara dikumpulkan di rumahnya Bu Ana. Di rumah saya tahun kering. tanggal 15. Kemudian nanti tanggal 17 ada misa arwah juga 40 harinya Pak Cornelius Budianto. Ya Pak Budi dari Andreas 1 tanggal 17 bersama Romo Lucius juga. Di rumahnya itu Jalan Tenggilis Tengah 1, Blok G nomor berapa Pak Budi? 24. Baik. Iya, depannya Pak Fran.
Bapak Ibu, ada sekolah pemandu sakramen itu pendaftaran sampai dengan 15 Februari via Zoom. Bapak Ibu kalau ikut daftar di pengumuman lingkungan ada ya. Terus yang kedua pendaftaran Krisma. Pendaftaran Krisma bagi Bapak Ibu yang belum Bagi dong. Kita nggak dapat. Putra putrinya, karena kalau belum ada Krisma, terus putra putrinya nanti mau mengajukan kami pernikahan nggak boleh. Indah, apa kabar? Kak Kerto. Pendaftaran Krisma ada di lingkungan ya untuk mengisi form. Formulirnya bisa cetak masing-masing. Kamu cari apa? Enggak, ibu ini kakinya udah 3. Kenapa harus pakai tongkat sekarang? Oh, Kita bingung ngomong. sambal. Itu lu. Sudah doakan dia. Ya. Boleh. Sama siapa? Oma sama siapa? Ning pulang dulu ya, Ning. Ya, dadah. Yuk pulang yuk. Jir. Ya, terima kasih. Ya. Kita live atau gimana nih? Belum. Belum dapat makanan kita. Yang mukanya mirip Amel itu siapa? Iya, aku juga mau tanya itu. Baju putih itu kan?
Satu lagi.